Ada yang dukung Prabowo, tapi pengen Pak Prabowo tuh bener-bener lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Sehingga mereka selalu menghembuskan supaya bahwa Prabowo dan Jokowi sebaiknya sudah retak, hubungannya selesai, sehingga Pak Prabowo bisa menjadi diri sendiri. Jadi tidak dipengaruhi dalam kebijakan, mau ganti si A langsung, mau ganti si B langsung, mau nurunin jabatannya, itu nggak usah dipengaruhi oleh yang lain. Gitu. Nah ini ada satu kelompok yang pengennya begitu. Sehingga pertemuan kedua tokoh ini selalu kontroversi. Nah, tapi ada juga kelompok yang menginginkan Prabowo dan Jokowi tetap harmonis. Kita coba lihat dulu ya, suasana bagaimana kedatangan Pak Jokowi ke rumah Pak Prabowo di Kartanegara. Ayo, silakan teman-teman. Kita pengen lihat suasananya nih. Gambar? Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengunjungi kediaman Presiden Prabowo Subianto di Kartanegara, Jakarta Selatan. Pertemuan yang hampir luput dari awak media ini berlangsung di kediaman Prabowo di Kartanegara pada hari Sabtu sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. 4 mobil. Belum diketahui isi pertemuan antara Prabowo dan Jokowi. Pak Jokowi di mobil yang mana tuh? Prabowo, Jokowi langsung melanjutkan agendanya. Hal ini pun dikonfirmasi oleh ajudan Jokowi, yakni Kompol Syarif Muhammad Fitriansyah. Kompol Syarif menyebut pertemuan kedua ini dilakukan pada Sabtu sejak pukul 13.00 waktu Indonesia Barat dan berlangsung selama 2 jam. 2 jam loh. Namun, Syarif tidak mengungkapkan isi pertemuan tersebut. 2 jam ya bang, penting banget tuh bang. Pertemuan 2 jam, kalau cuma ngomongin yang 3 yang lo bahas tadi, masih ada kayaknya. Masih panjang, itu mah 15 menit juga kelar. Kalau cuma Pak Prabowo, saya mau melaporkan bahwa pertama saya jadi Ketua Dewan Pembina PSI. Yang kedua, menanyakan soal apakah ada reshuffle lagi untuk menteri-menteri. Yang ketiga, saya mau klarifikasi soal Prabowo Gibran 2 periode 2029. Udah. Ya paling lama setengah jam. Setengah jam ya. Jadi kalau 2 jam, 2 jam berarti banyak pertemuan banyak yang banget dibahas. Nggak mungkin cuma sekedar pertemuan 3 itu doang, nggak mungkin. Iya. Kalau menurut Bang Gaib apa lagi tuh bang? Selain tanya gua jadinya. Ya, jadi pertemuan Pak Prabowo sama Pak Jokowi selalu mengundang tanda tanya. Dan selalu menarik bagi awak media, juga termasuk bagi publik. Karena ada beberapa kelompok orang yang punya keinginan masing-masing. Satu, buat mereka yang mendukung Prabowo, mereka secara penuh ya, mereka pengen, ini ada yang dukung Prabowo, tapi pengen Pak Prabowo tuh bener-bener lepas dari bayang-bayang Pak Jokowi. Sehingga mereka selalu menghembuskan supaya bahwa Prabowo dan Jokowi sebaiknya sudah retak, hubungannya selesai, sehingga Pak Prabowo bisa menjadi diri sendiri. Jadi tidak dipengaruhi dalam kebijakan, mau ganti si A langsung, mau ganti si B langsung, mau nurunin jabatannya, itu nggak usah dipengaruhi oleh yang lain. Gitu. Nah ini ada satu kelompok yang pengennya begitu. Sehingga pertemuan kedua tokoh ini selalu kontroversi. Nah, tapi ada juga kelompok yang menginginkan Prabowo dan Jokowi tetap harmonis. Iya. Karena apapun Pak Jokowi adalah tokoh besar 2 periode dan anaknya mesti menjadi wakil. Pak Prabowo juga tokoh besar, menjabat presiden juga sekarang, dan partai juga partai yang cukup besar juga, sehingga hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo kalau baik, maka baik buat bangsa. Jadi 2 pertemuan tokoh ini selalu menjadi pembicaraan publik dan selalu menimbulkan kontroversi. Kira-kira pasca pertemuan ini apakah akan ada damage, maksudnya akan ada kerusakan hubungan, atau malah makin memperkuat hubungan itu.
Nah, tinggal masyarakat menerka-nerka aja. Selama ini masyarakat itu setiap Pak Prabowo reshuffle, melakukan apapun, orang masih menerka, oh berarti Pak Prabowo udah meninggalkan Jokowi nih. Kayak misalkan kemarin dia kasih amnesti apa gerasi ya? Amnesti kepada Tom Lembong dan juga kepada Pak Hasto. Sementara dua-duanya, Pak Tom Lembong ketika masih menjabat menteri, kemudian jadi tersangka ketika di era itu, Pak Hasto juga sama. Dia adalah lawan politik Pak Jokowi yang sering mengkritik Pak Jokowi pada saat hubungan PDIP dan Jokowi memburuk. Nah, ketika tiba-tiba dimigrasi, artinya, wah berarti Pak Prabowo udah mantap nih, udah tidak sejalan dengan Pak Jokowi. Dan ini yang dihembuskan, dan ini yang digelorakan terus tuh, bahwa sudah saatnya Pak Prabowo meninggalkan Jokowi. Dan ini akan terus berlangsung sampai akhirnya Pak Prabowo menyatakan bahwa melakukan tindakan-tindakan yang dianggap semua legasinya Pak Jokowi yang kemarin itu dihilangkan. Jadi pertemuan lanjutan akan terjadi dan masyarakat akan terus menebak apa yang jadi pembicaraan. Begitu kira-kira kok. Seru nggak nih pertemuan? Seru, Bang. Kira-kira kan ada pertemuan berikutnya nggak? Pasti. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Tinggal pertemuannya mau di mana? Di Solo atau di Hambalang? Hambalang. Atau di Kartanegara lagi pertemuan berikutnya, kita nggak tahu. Nah, cuma ada yang mengatakan nih, kemarin ketemu temen yang juga sering membahas dan banyak kenalan dari circle-nya beliau ya, bahwa pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo ini bukan pertemuan biasa. Ini pertemuan yang sangat menentukan bagi hubungan Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Jadi kabarnya nih ya, pertemuan ini dikasih tahu jangan ya kok ya? Kasih tahu aja, Bang. Aja. Sedikit. Kita bisik-bisik aja kok. Jadi Pak Jokowi juga sempat menanyakan juga soal ramainya isu ijazah. Oh, iya. Gitu. Yang makin kesini kok makin kesana. Nah, gitu. Sampai dibilang, lah apa, Jan Etes juga nanti dimasalin juga gitu kan, kata dia kan. Jadi ijazahnya Pak Jokowi dipertanyakan, walaupun beliau udah nggak jadi presiden, dan dampaknya nggak ada sama sekali. Jadi kalaupun misalkan terbukti atau apapun ya, ijazah ini misalkan palsu, itu nggak akan ada dampak apapun buat Jokowi, karena dia bukan pejabat publik. Tapi kalau sudah menyinggung ijazah Gibran, yang dia masih menjabat wapres sekarang, itu tuduhan serius. Menurut dia. Bagi Jokowi ini serius, karena Gibran ini lagi menjabat sebagai pejabat publik, sebagai wapres. Sebaiknya pembicaraan atau isu terkait ijazah itu harusnya berhenti. Jadi tidak malah makin ramai. Harusnya berhenti. Mungkin kalau dipermasalahin nanti aja kalau udah kelar gitu kali ya. Iya kali, Bang. Gitu kali. Nah, kira-kira itu. Yang kedua yang menarik, setelah pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo selesai, ada 2 menteri yang datang. Siapa tuh, Pak? Si apa? Saintek ya? Menteri Saintek, Brian. Brian. Satu lagi Menhan. Safri Samsudin. Safri ya. Kira-kira pertemuan 2 menteri itu follow up nggak dari pertemuan Pak Jokowi dan Pak Prabowo? Pasti, beberapanya. Iya. Kalau tidak urgent, di sidang kabinet aja. Kan masih ada hari Selasa, ada Rabu. Nggak langsung ya. Kenapa harus hari itu juga? Jadi ini ada hubungan keterkaitan. Kenapa Menteri Brian disuruh datang? Kenapa Pak Safri juga disuruh datang? Apakah itu membahas itu? Se-urgent apakah Pak Brian itu disuruh datang ke Kartanegara? Pak Brian itu ngurusin apa? Ngurusin kampus. Iya. Kampus itu hubungannya sama apa? Ijazah. Iya. Kira-kira bisa ya kita sambung-sambungin dikit ya, kira-kira ya. Netizen pasti udah nebak. Udah nebak. Kita tahu, udah pinter-pinter deh. Anda kalau punya komen terkait pertemuan ini, walaupun masih teka-teki, tapi kira-kira simpulnya bisa kita
kita berikan lah. Simpulnya bisa kita berikan, ada apa dengan pemanggilan Menteri Brian ini? Terus apakah mau direshuffle kan enggak gitu? Atau ya kita lihatnya nanti, misalnya tiba-tiba Rektor UGM jadi Menteri Saintek. Iya kan? Bisa nggak? Bisa aja. Ya, Pak Brian itu kan diangkat jadi kepala badan apa ya? Hilirisasi nikel kalau nggak salah kan? Kepala badan itu kan dia kan. Jadi mungkin Pak Brian fokus aja ke situ karena kerjaannya banyak. Untuk yang Menteri Saintek biar Rektor UGM aja yang perempuan tuh ya. Ya bisa jadi kita nggak tahu kan? Kita tungguin aja. Nah kalau sama Pak Safri mungkin soal situasi keamanan kan, makin banyak orang menuntut ijazah. Takutnya membuat situasi keamanan jadi kurang kondusif. Gitu. Apalagi kemarin kan KPU sempat mengeluarkan bahwa ijazah itu rahasia negara. Iya. Sehingga nggak boleh orang membuka, melihat segala macam. Jadi urusannya makin ribet kayaknya. Jadi bagaimana faktor keamanan segala. Saya juga nggak kalau Menteri Safri saya hampir kurang nggak dapat, cuman mungkin khawatir riak-riaknya mungkin akan terjadi. Jadi kalau mempermasalahkan terus mungkin nanti, kalau menurut lu gimana? Lu jangan nanya gue doang. Lu kan sebagai redaktur politik harusnya lebih tahu dong. Mas Safri. Ya kalau Pak Safri, masalah pertahanan negara kan kini susah juga tuh Bang, dianalisa ya kan. Iya benar. Iya. Bahaya juga ya. Iya, kalau rapat di DPR aja kan sering tertutup. Iya, karena urusan pertahanan. Nggak boleh orang tahu ya. Karena ini menyangkut ketahanan negara, kalau dibuka ke publik, nanti negara lain bisa tahu kekuatan kita. Iya. Tapi dengan kemarin TNI show of force dengan pasukan, dan juga senjata yang mereka miliki itu cukup bikin gentar negara tetangga juga katanya. Iya. Luar biasa loh. Pastilah. Dan saya lihat juga ada beberapa duta besar negara sahabat dan beberapa menteri dari negara lain yang datang untuk melihat pasukan-pasukan kita yang lagi berbaris-baris itu. Mungkin itu salah satu bagian dari Pak Prabowo mau nunjukin ya. Jangan macam-macam kayak kita. Kita punya pasukan sebanyak ini dan kemarin TNI memamerkan kapal selam tanpa awak. Dibawa loh kemarin. Iya. Lumayan gede, tapi dia bisa meluncur tanpa awak walaupun ada alatnya yang menemani, cuman ini canggih sih yang selam tanpa. Tapi mau menunjukkan mungkin ke tetangga sebelah ya bahwa kita punya pasukan.